Terkait kenaikan PPN 12%, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan transaksi ke KRIS tidak akan dikenakan PPN 12%. Ya, tidak hanya KRIS pemirsa, transaksi yang menggunakan debit card, e-money hingga transaksi kartu lainnya juga tidak akan terkena dampak kenaikan PPN. Kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 menuai keresahan di masyarakat. Pasalnya jasa sistem pembayaran masuk ke dalam objek pengenaan PPN 12%. Sehingga muncul kekhawatiran transaksi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesia Standar atau QRIS hingga e-money juga akan terdampak. Menjawab keresahan di masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, transaksi QRIS tidak akan dikenakan PPN 12%. Dengan demikian, konsumen tidak akan dikenakan pajak tambahan saat bertransaksi menggunakan QRIS. Erlangga juga memastikan transaksi menggunakan debit card, e-money hingga transaksi kartu lainnya juga tidak akan terkena dampak kenaikan PPN jadi 12%. Dengan demikian, transaksi tol juga tidak akan terdampak kebijakan baru tersebut. Kemudian yang kedua, payment system. Sekali lagi payment system. Hari ini rame QRIS. Itu juga tidak dikenakan PPN. Jadi KRIS tidak ada PPN. Sama seperti debit card transaksi yang lain. Di tengah polemik kenaikan PPN 12%, Erlangga optimis daya beli masih dapat terkendali di tahun depan. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai stimulus untuk menjaga keseimbangan. Pemirsa, petisi berisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12% mendapat dukungan lebih dari 173.000 tanda tangan. Ya, inisiator petisi menargetkan 200.000 tanda tangan untuk petisi tersebut. Petisi berisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12% terus mendapat dukungan. Hingga Senin siang, petisi berisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan PPN menjadi 12% menembus 173.800 tanda tangan. Petisi berjudul "Pemerintah Segera Batalkan Kenaikan PPN" ini sudah tayang di situs change.org sejak 19 November 2024. Inisiator petisi menargetkan 200.000 tanda tangan untuk petisi tersebut. Pembuat petisi menanggapi kenaikan PPN menjadi 12% menyulitkan rakyat di tengah daya beli masyarakat sedang buruk. Inisiator petisi juga mengkritik upah minimum yang tak memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan data BPS 2022, standar hidup layak di Jakarta membutuhkan 14 juta rupiah per bulan. Sementara UMP Jakarta di tahun 2024 hanya 5,06 juta rupiah per bulan. Atas dasar tersebut, inisiator petisi menilai pemerintah perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam Undang-Undang HPP. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu, ratusan orang yang mendominasi kaum muda atau Gen Z mendatangi kantor Sekretariat Negara untuk mengantar petisi yang berisikan penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Meski sempat beradu argumen dengan aparat keamanan, petisi yang telah mendapat dukungan dari ratusan ribu warganet bisa diserahkan ke kantor Kementerian Sekretariat Negara. Masa berharap petisi tersebut dapat menggugah hati Presiden Prabowo Subianto untuk segera membatalkan PPN 12% yang dianggap memiliki dampak sangat luas bagi masyarakat.